Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari pada minggu ke-6 tahun 2022. Khotbah singkat berisikan 3 topik kehidupan kekristenan yang relevan dengan kondisi kekinian, yaitu topik ke-15, Tuhan penjunam dan aku tanah liat. Topik ke-16, kami adalah biji matanya Allah. Kedua video dari kedua topik tersebut sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wawuruntu. Topik ke-17, peduli Kristus, peduli beban orang lain. Kita masuk topik ke-17. Peduli Kristus, peduli beban orang lain. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Matius. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab, orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau di dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas apa yang sebenarnya kita perlu berbuat bagi sesama manusia sesuai dengan keperluannya, seperti yang disebutkan pada ayat-ayat tersebut di atas. Meskipun umat percaya di dalam Kristus sudah bebas dari perbudakan dunia dan hukum Taurat, namun dalam kebebasan tersebut
kami pun tetap harus memiliki kasih untuk melayani satu sama lainnya dengan kerendahan hati. Perbudakan tanda kutip buka dan tutup semacam itu bukanlah satu jenis perbudakan, tapi satu latihan ironis dari kebebasan sejati di dalam Kristus. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus? Dan bagaimana kita mengungkapkan iman ini dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan kita? Jika kehidupan Kristen dimulai kita dengan menaruh iman kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, lalu kita mungkin mengadopsi hal-hal berikut di bawah ini. Tunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja. Tidak menggunakan bahasa yang tidak pantas. Jangan bergosip. Selalu dibimbing oleh nilai-nilai Alkitabiah ketika membuat keputusan. Berbicara tentang iman di dalam Kristus jika memungkinkan, dan lain sebagainya. Meskipun daftar tadi bisa lebih panjang, daftar ini berisi panduan berharga yang mencerminkan prioritas Alkitabiah. Akan tetapi ada bahayanya bagi orang Kristen jika mengacu pada pedoman hidup tersebut. Ini adalah bahaya legalisme yang mengubah kehidupan Kristen kembali menjadi seperti seperangkat aturan daripada respons bebas kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Kristus dan jaringan hubungan yang berpusat kepada Kristus. Selain itu, mereka yang mendekati kehidupan Kristen secara legalistik seringkali cenderung memasukkan hal-hal yang tidak penting dan bahkan mungkin salah. Kembali pada Matius pasal 25 tersebut, Tuhan Yesus juga mengatakan dengan jelas apa yang kita perbuat bagi sesama manusia sesuai dengan keperluannya. Ini memberikan satu arti sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius pasal 25 ayat 40. Lebih lanjut, Rasul Paulus menyarankan kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berangkat dari asal mula manusia diciptakan,
untuk menjadi makhluk sosial. Sehingga seorang manusia akan memiliki keterikatan, baik langsung maupun tidak langsung, satu sama lainnya. Kita makhluk sosial yang diciptakan hidup dalam satu komunitas. Hal ini terbukti pada kehidupan anak-anak Tuhan di Korea Selatan. Hal yang sederhana mereka lakukan, yaitu pada waktu hari-hari belanja, shopping day, mereka menunggu di lantai dasar pada perumahan-perumahan yang banyak dihuni oleh para lansia. Setelah para lansia belanja dan kembali ke tempat tinggalnya, mereka harus menaiki tangga menuju tempat tinggalnya karena tidak tersedia fasilitas lift ataupun eskalator. Tentunya bukan sesuatu yang mudah yang dilakukan bagi para lansia, menaiki tangga sambil membawa beban. Maka pada saat itu, anak-anak Tuhan yang menunggu di lantai dasar menawarkan kesediaannya untuk membantu para lansia membawa barang belanjaannya, lalu bersama-sama naik ke atas sampai di ruangan tempat tinggal para lansia. Mereka tidak meminta upah. Dan ini terjadi bukan hanya 1-2 kali saja, tapi seterusnya. Sepertinya sudah menjadi program pelayanan yang tetap namun tidak tertulis. Mereka yang tinggal di rumah susun, engkau tahu, para lansia, jika menghadapi kesulitan, hai anak-anak Tuhan yang tinggal di situ, lakukanlah. Ulurkan tanganmu untuk membantu para lansia. Saya juga teringat pada waktu berkuliah di Australia, dan pada setiap hari Jumat malam, kami mengadakan persekutuan doa bagi para mahasiswa Kristen yang berkuliah di kota Wollongong. Overseas Christian Fellowship. Namun yang hadir tidak hanya mahasiswa Kristen, namun banyak juga yang berasal dari agama-agama lain, seperti Buddha, Hindu, Shinto, dan lain-lain agama yang ada di dunia ini. Apapun alasan kehadirannya, namun ini merupakan satu kesempatan bagi kami melayani mereka. Saya dipercayakan untuk melakukan pelayanan bagi para mahasiswa yang berlatar belakang bukan Kristen, non-Christian background. Selain dilakukan pada saat ibadah hari Jumat, namun juga dilakukan kelompok tumbuh bersama, KTB, pada hari-hari tertentu, terutama pada hari libur perkuliahan dan lain-lain. Satu hal yang menarik, mereka tertarik untuk belajar tentang kekristenan adalah
orang Kristen peduli dengan beban orang lain. Care to the other person. Rasul Paulus juga menyarankan agar jemaat melakukan ini kepada setiap orang. Namun prioritaskan terlebih dahulu kepada saudara-saudara seiman. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ternyata Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Galatia tidak hanya peduli kepada sesama jemaat dan sesama manusia, namun juga peduli dengan orang yang sudah memberikan pengajaran kepada mereka, guru rohani mereka. Perhatikan Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Inilah yang menjadi alasan judul khotbah singkat kali ini. Kalau engkau peduli kepada Kristus, engkau peduli kepada beban orang lain. Sesama manusia, terutama saudara seiman. Dan guru yang mengajarkan tentang kerohanian kepadamu. Sebagai kesimpulan dan penutup, saya mengutip perkataan Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan pula pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang memiliki makna yang sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hidup ini hanya sekali. Dan itu pun kan berlalu. Namun apa yang kita buat bagi Kristus dan pekerjaannya kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.